Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia, salam Pancasila, salam Merah Putih, salam NKRI, salam TNI, salam Polri, salam Asia, salam dunia, salam Umaro, salam ulama, dan salam tokoh-tokoh. Salam budaya, salam lintas agama, salam suku-suku, dan salam untuk kita semua. Salam petani, salam nelayan, salam kaum buruh, salam mahasiswa-mahasiswi, dan salam rakyat-rakyat. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam semuanya. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke presentasi, saya ingin mengajukan satu pertanyaan untuk teman-teman semuanya. Pertanyaannya adalah, kira-kira lebih sering mana orang itu menuntut haknya atau menuntut kewajibannya? 90% orang pasti akan menjawab menuntut haknya, ya lebih sering menuntut haknya. Gak apa-apa teman-teman, itu adalah jawaban yang wajar banget, yang normal banget ya. Karena memang naluriahnya manusia itu lebih peka terhadap apa yang dia dapat daripada apa yang dia berikan. Tapi teman-teman, coba kita balik. Bagaimana jadinya kalau orang itu cuma sering menerima tanpa memberi apapun? Pasti bakal rancu ya, pasti bakal ada konflik-konflik tertentu ya kan. Apalagi kalau konteksnya negara dan warganya. Nah pasti bukan cuma problem kecil, tapi bahkan demo yang akan terjadi, oke? Seperti itu. Nah dengan itu teman-teman, topik yang akan kita bahas kali ini adalah harmoni, kewajiban, dan hak warga negara dan negara dalam demokrasi yang bersumbu pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Oke teman-teman, jadi kita bahas hal yang mendasar terlebih dahulu ya. Hubungan antara warga negara dan negaranya itu bukan hubungan searah, tapi hubungan timbal balik. Jadi negara dan warganya itu tidak hanya menerima, tapi juga memberi. Tidak hanya saling menerima, tapi juga saling memberi. Nah gitu. Untuk formalitas secara sekilasnya nggak usah panjang-panjang, karena saya yakin teman-teman sudah paham apa yang dimaksud dengan hak dan apa itu kewajiban gitu. Kewajiban itu adalah apa yang harus dilakukan atau diberikan, sementara hak itu adalah apa yang boleh, yang harus, dan yang bisa dituntut untuk kita mendapatkannya gitu. Nah, di hak dan kewajiban itu ada namanya teori korelasi, yang mana setiap kewajiban seseorang itu berkaitan langsung dengan hak orang lain, begitupun sebaliknya. Kita ambil contoh ibu kos dan penghuni kos. Ibu kos berkewajiban memberikan fasilitas untuk para penghuni kosnya, dan penghuni kos juga berkewajiban untuk membayar kos tersebut, membayar ibu kos tersebut atas fasilitas yang sudah diberikan. Jadi saling memberi dan saling menerima juga. Ibu kos menerima uangnya dan si penghuni kos ini menerima fasilitas yang diberikan oleh kos ini, seperti itu. Tapi teman-teman, perlu diketahui bahwasanya dalam hak dan kewajiban ini itu ada namanya fenomena strong sense of entitlement, yang mana fenomena ini itu ada orang yang bersikeras atau menuntut hak sekeras-kerasnya, tapi ketika dia ditanyai apakah kewajibanmu sudah terpenuhi, dia hilang gitu. Jadi ya istilahnya tidak bertanggung jawab atas hak yang sudah didapatkan, seperti itu. Ya, contoh lagi kita ambil kembali dari ibu kos dan penghuni kos. Ibu kos sudah memberikan fasilitas yang seharusnya didapatkan oleh penghuni kos. Tetapi ketika ibu kos bertanya, apakah bulananmu sudah terbayarkan? Nah, si penghuni kos ini bilang, nanti ya bu, mundur dulu. Nah, itu dia. Tapi ketika fasilitasnya si penghuni kos ini tidak dia dapatkan, dia akan menuntut, mana fasilitasku, mana yang seharusnya aku dapatkan, kok aku tidak mendapatkan, seperti itu. Sedangkan dia tidak sadar bahwa, mungkin dia sadar ya, dia sadar bahwa dia belum membayar bulanan kosnya, seperti itu. Oke, jadi teman-teman, dalam hak dan kewajiban ini itu
Intinya bukan mana yang lebih dulu, tapi bagaimana dua-duanya ini bisa berjalan beriringan secara seimbang, seperti itu. Nah, untuk memahami lebih lanjut bagaimana sejarah yang membentuknya, saya serahkan ke partner saya, Aura. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Aura. Jadi di video sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya Raya mengenai mengapa harmoni antara hak dan kewajiban itu dibutuhkan. Tapi semua itu ada akar sejarahnya loh. Mari saja langsung kita bahas. Yang pertama adalah sumber historis. Kesadaran akan hak dan kewajiban ini tidak muncul begitu saja. Ada perjalanan sejarah yang sangat panjang di baliknya, yaitu semuanya berawal dari Magna Carta, yaitu pada tahun 1215 untuk pertama kalinya di Inggris. Di dalam sejarah ada jaminan bahwa seseorang tidak boleh dipenjara tanpa proses pengadilan yang adil. Ini adalah tonggak awal akan kesadaran hak. Berlanjut ke Revolusi Amerika pada tahun 1776 yang melahirkan Declaration of Independence, yaitu sebuah pernyataan bahwa semua manusia diciptakan setara dan memiliki hak yang tidak bisa dirampas oleh siapapun. Lalu Revolusi Prancis pada tahun 1789 dengan semboyan yang sampai saat ini masih terkenal, yaitu Liberté, Égalité, dan Fraternité, yaitu kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan. Kemudian pada 10 Desember 1948, PBB mendeklarasikan Universal Declaration of Human Rights, yaitu sebuah pengakuan bahwa HAM berlaku untuk seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Dan yang menarik, pada 1997, dunia mulai menyadari bahwa hak saja tidak cukup. Maka lahirlah deklarasi tanggung jawab universal yang mengingatkan kita bahwa semakin besar kebebasan yang kita nikmati, maka semakin besar pula tanggung jawab yang harus kita pikul. Lalu lanjut ke sumber sosiologis. Kalau kita berkaca dari Indonesia tersendiri, ada pelajaran besar yang bisa kita petik dari era pasca reformasi, yaitu pada tahun 1998, pada saat Orde Baru mulai runtuh, yaitu banyak yang berharap demokrasi langsung terwujud. Tapi nyatanya, yang terjadi justru oligarki atau kekuasaan hanya berpindah ke segelintir elit, yaitu sementara rakyat tetap terpinggirkan. Lebih dari itu muncul konflik horizontal yang mengkhawatirkan, yaitu antar suku, antar agama, bahkan antar kampung. Ini terjadi karena ada kebencian sosial budaya yang terselubung, yang berakar dari luka lama, lalu pengalaman sejarah masa lalu. Itu jadi bukti nyata bahwa reformasi tidak bisa hanya menyentuh struktur pemerintahan, yaitu harus ada perombakan nilai budaya di masyarakat itu sendiri. Lanjut ke sumber politik. Dari sisi politik, perubahan terbesar terjadi melalui amandemen UUD NRI 1945 yang berlangsung dari 1999 hingga tahun 2002. UUD yang lama dinilai terlalu sentralistik dan multitafsir, sehingga membuka celah bagi praktik pemerintah yang otoriter. Setelah diamandemen, lahirlah pasal 28A sampai 28J yang mengatur HAM secara jauh lebih lengkap dan komprehensif. Tapi yang paling penting untuk kita catat adalah pasal 28J ini adalah pasal yang menegaskan bahwa HAM bukan sesuatu yang absolut dan tanpa batas. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Dengan amandemen ini, Indonesia resmi bertransformasi dari sistem yang sentralistik menuju demokrasi konstitusional yang sesungguhnya. Jadi teman-teman, baik dari sisi sejarah, kondisi sosial, maupun perubahan politik, semuanya itu membawa kita pada kesimpulan yang sama, yaitu hak dan kewajiban tidak bisa dipisahkan. Dan keduanya ini harus berjalan secara harmonis. Oke, untuk pembahasan selanjutnya, aku serahkan ke Niha. Silakan Niha.
Hak dan kewajiban, dinamika dan tantangan. Jadi gini teman-teman, kalau ngomongin hak dan kewajiban, itu sebenarnya ada dua hal yang nggak bisa dipisahin. Kita semua pasti pengen hak kita dipenuhi, tapi di sisi lain, kita juga punya kewajiban yang harus dijalanin. Intinya jangan cuma mau enaknya aja, tapi juga harus ikut tanggung jawab. Sekarang kita bahas per bidangnya ya. Satu, bidang pendidikan. Di bidang pendidikan, sekarang semuanya udah makin digital. Kita bisa kuliah online, pakai Zoom, Google Classroom, atau platform kampus lainnya. Bahkan ada konsep merdeka belajar yang bikin sistem belajar jadi lebih fleksibel. Contohnya sekarang, mahasiswa bisa akses materi lewat HP, ngumpulin tugas lewat internet, dan ikut kelas dari mana aja. Tapi masalahnya, nggak semua orang punya akses yang sama. Ada yang internetnya lancar, ada yang masih ngandelin sinyal pas-pasan, pinjam HP sana-sini, pinjam laptop sana-sini. Nah, ini yang jadi tantangannya. Bagaimana caranya pendidikan bisa merata buat semua orang? Dua, bidang ekonomi. Kalau di bidang ekonomi, sekarang banyak banget perubahan karena teknologi. Belanja udah gampang banget, tinggal buka e-commerce kayak Shopee, Tokopedia, atau TikTok Shop. Terus urusan pajak, BPJS, dan KIP juga udah makin digital. Contohnya sekarang, orang bisa jualan dari rumah lewat HP, mahasiswa bisa dapat bantuan pendidikan lewat KIP. Dan masyarakat bisa dapat perlindungan kesehatan lewat BPJS. Tapi tantangannya juga ada, persaingannya makin ketat, apalagi di era globalisasi kayak sekarang. UMKM kecil, kadang harus lawan brand gede, harus bikin sistem ekonomi yang tetap adil dan gak berat sebelah. Bidang pertahanan dan keamanan. Nah, kalau dulu ancaman negara itu identiknya perang fisik, sekarang beda lagi. Sekarang yang bahaya tuh bukan cuma senjata, tapi juga hoax, cybercrime, peretasan akun, dan radikalisme digital. Contohnya sekarang ada berita palsu yang nyebar di media sosial. Orang gampang kena tipu online, atau data pribadi bisa dicuri kalau kita asal klik link sembarangan. Maka bela negara zaman sekarang bukan cuma soal ikut perang, tapi juga soal melek digital. Gak gampang percaya info mentah, dan gak ikut-ikutan nyebarin berita yang belum jelas. Jadi kalau disimpulin, hak dan kewajiban itu harus jalan bareng. Kita berhak dapat pendidikan yang layak, ekonomi yang adil, dan rasa aman. Tapi kita juga punya kewajiban buat ikut juga semuanya biar tetap jalan dengan baik. Sebagai mahasiswa, kita harus paham kalau zaman udah berubah. Jadi kita nggak cukup cuma jadi penonton, tapi juga harus jadi orang yang sadar, kritis, dan ikut ambil bagian dalam perubahan. Baik, sekarang kita akan masuk pada bagian esensi dan urgensi harmoni kewajiban hak negara dan warga negara. Sebelum masuk ke poin-poinnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu esensi dan apa itu urgensi. Urgensi merupakan tingkat kepentingan yang mendasar, sedangkan esensi adalah hakikat atau inti paling dalam yang harus ada. Pada bagian ini kita akan melihat bagaimana konsep harmoni hak kewajiban tersebut diterapkan secara nyata dalam 4 pilar utama. Yang pertama pada bidang agama, yang kedua pada bidang pendidikan, yang ketiga pada bidang perekonomian, dan yang keempat pada bidang pertahanan. Sekarang kita masuk poin yang pertama. Pada poin yang pertama yaitu ketuhanan adalah sila pertama dalam ideologi kita yang berlandaskan pada pasal 29 UUD 1945. Tujuannya untuk menjamin kemerdekaan beragama bagi setiap penduduk dan menciptakan kerukunan antar umat beragama. Contohnya, kita memiliki hak untuk memeluk agama sesuai keyakinan kita, dan kita memiliki kewajiban untuk toleransi terhadap agama-agama lain. Sekarang kita masuk pada yang kedua. Poin yang kedua yaitu pendidikan. Yang diatur pada pasal 31 dan 32 UUD 1945. Tujuannya adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan menjaga identitas luhur budaya kita. Contoh di sini, kita memiliki hak untuk mendapatkan pengajaran yang layak, dan sedangkan kita memiliki kewajiban untuk
belajar secara sungguh-sungguh. Sekarang kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu bidang perekonomian. Ini diatur pada pasal 33 dan 34. Pada bidang ini bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melalui pengelolaan sumber daya yang adil. Contoh di sini, kita memiliki hak untuk mendapatkan fasilitas yang layak. Tetapi kita memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Sekarang masuk pada poin yang terakhir, yaitu bidang pertahanan. Ini sudah yang berlandaskan pada pasal 27 dan 30 UUD 1945. Bidang ini bertujuan untuk menjaga kedaulatan negara dan memberikan rasa aman bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Contoh di sini, kita memiliki hak untuk mendapatkan rasa aman dan perlindungan di lingkungan tempat tinggal kita. Namun, kita juga memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam upaya bela negara sesuai dengan peran kita masing-masing. Demikian presentasi dari kami mengenai harmoni, kewajiban, dan hak negara serta warga negara. Sebelum saya tutup, penting bagi kita untuk menyadari bahwasanya hak dan kewajiban merupakan dua sisi dari satu koin yang tidak bisa dipisahkan. Menuntut hak tanpa memenuhi kewajiban adalah tindakan yang tidak adil dan dapat meruntuhkan fondasi solidaritas sosial. Perjalanan sejarah kita membuktikan bahwa harmoni di bidang agama, pendidikan, ekonomi, hingga pertahanan harus terus terjaga demi mewujudkan kehidupan yang demokratis yang berkeadilan. Saya Nihayatul Zahra mewakili kelompok 3 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Di samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara.